Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Melati Ratu. Hari ini Bunda akan podcast. Izinkan untuk bercerita, tetapi kita mengambil dengan sisi positif, yaitu di bulan Ramadan, mengenai hal bagaimana satu caranya atau resep atau trik biar rezeki itu, keuangan akan menghampiri, mengejar kita. Bukan kita yang mengejar atau menghampiri, mencari-cari kerezekian uang itu. Dan apa sih resepnya, triknya? Bunda akan bahas di sini, yaitu tentang dari masalah rezeki, keuangan, ekonomi yang kita dapat. Cerita sedikit mengenai hal dulu. Di zaman dulu itu konon katanya ada seorang saudagar besar, yaitu kaya raya, dan dia seorang pengusaha yang sukses. Tetapi dengan kurun waktu berputar, waktu dia suatu hari bangkrut, dan turunlah dengan perusahaan, usahanya, perdagangannya, yaitu melewati dalam keadaan turun, jatuh, dan akhirnya membuat dengan ekonominya tidak baik. Kedua, juga masalah ekonomi menjadi dia hutang pihutang yang sangat banyak, yaitu di kalangan sesama pengusaha. Utang yang sangat banyak itu tidak terbayarkan karena memang usahanya sangat bangkrut dan memang sangat turun dan tidak bisa dipajukan lagi, tidak berkembang lagi. Dan cerita suatu hari singkat, si saudagar ini, yaitu malam-malam dia merasakan kesepian. Dengan seperti biasa dia sehari-harinya bersibuk diri, kesibukan untuk usaha, tetapi dia sekarang hanya termangu-mangu dan banyak pikiran dan bersedih memikirkan tentang keadaan yang sekarang lagi keadaan yaitu jatuh, dan dikejar-kejar dengan masalah perekonomian, utang piutang yang memang sangat banyak tidak terbayarkan. Di satu malam si saudagar ini, yaitu untuk berjalan-jalan mengelilingi area lokasi yang dia tinggal, keluar kampung. Di waktu tengah malam dia itu keluarlah dia untuk jalan-jalan. Di pada malam hari tengah malam itu tepat jam 12 dia keluar malam keliling kampung dan melewati satu tempat beribadat, yaitu satu masjid. Dan terdengarlah di satu masjid itu dia mendengar ada seorang kakek tua yang sedang membacakan Al-Quran, mengaji. Disitulah dia pas mendengar satu ayat yang tengah-tengah terbacakan, tetapi terdengar sama dia bahwa ayat itu mengenakan, menyamankan di telinganya. Dan tak terasa dengan ayat itu dia mengulang membaca dengan ayat tersebut. Sambil berjalan dilanjut dan dia terus membacakan dengan ayat tersebut yang terdengar terngiang di masjid yang dibacakan si kakek tersebut. Dan akhirnya dia untuk pulang ke rumah. Di dalam rumah pun dia terus membaca dengan ayat yang dibacakan terdengar di masjid waktu dia jalan-jalan. Sampai tak terasa dengan banyak beribu-ribu dibaca, dijikirkan di dalam hati karena mungkin enak, terdengar, dan akhirnya sampai terlelap tidur. Dan keesokannya pun sampai dibaca kembali, dan keesokannya pun juga dibaca kembali. Dan hingga suatu hari, titik singkat cerita,
adalah seseorang di malam hari yang mengetuk pintu si saudagar pengusaha ini. Dan dibukalah pintu itu, dan ternyata seorang yang menawarkan dengan uang. Artinya bahwa dia bilang ke si saudagar itu, yaitu sosok makhluk misterius itu, memberi uang, yaitu dengan catatan, titip ini uang buatmu, bahwa pakailah untuk usaha. Itu saja yang dikatakannya. Tidak memberikan respon banyak. Si saudagar bilang, saya maaf tidak bisa menerima pinjaman atau yang dipinjamkan Bapak ataupun yang dititipkan Bapak kepada saya, karena saya seorang yang miskin yang tidak mungkin bisa mengembalikan dengan Bapak yang titipkan uang sebanyak itu sama saya. Saya bukan tidak percaya, kata si Pak saudagar itu, karena disuguhkan atau diberikan dengan uang yang banyak tanpa imbalan, tanpa kerja, tanpa ada jaminan, dia memberikan begitu saja. Tetapi dengan sosok misterius ini, dia bilang bahwasannya uang ini saya titip biar kamu bisa usaha kembali. Tetapi begitu dia bilang, dia langsung pamit dan pergilah keluar si sosok misterius itu setelah memberikan uangnya. Dan akhirnya mau tidak mau si saudagar ini memakailah uang itu, dipakai untuk belanja bahan-bahan penjualan dagangannya, dan besoknya didagangkan, yaitu dipasarkan, dan akhirnya usahanya maju kembali dan bisa berkembang, dan uang itu pun juga sudah ada keuntungan. Suatu hari, singkat lagi cerita, bahwasannya malam hari ada yang mengetuk pintu lagi ke rumah si saudagar pengusaha itu. Dan ternyata si sosok misterius yang pertama memberi uang itu. Kagetlah, yaitu sang saudagar pengusaha itu. Ya, Bapak, saya masih ingat dengan Bapak dengan beliau, yaitu artinya harus mengembalikan uang yang pernah dikasihkan. Dan akhirnya buru-burulah, yaitu sang saudagar itu mengambil uangnya dengan keuntungannya diberikan terhadap Bapak misterius itu untuk mengembalikan uangnya. Dan ternyata si Bapak misterius ini tidak menerima dengan pengembalian uang dari saudagar itu. Alasannya, kenapa sih tidak mau diterima? Karena dia bilang sama Bapak saudagar ini sangat mujizat, sangat keajaiban, yaitu dia bilang terhadap saudagar, saya kesini bukan mau mengambil uang yang pernah saya berikan kepadamu, dan bukan untuk mengambil keuntungan yang telah kamu jalankan sebagaimana mestinya untuk usaha. Tetapi saya akan memberitahu samamu bahwa itulah uang yang saya berikan untukmu keseluruhannya. Untukmu uang itu dan keuntungannya semuanya buat kamu. Karena kamu, kata si sosok misterius terhadap si saudagar pengusaha, karena kamu ini uang dikasih, kamu telah membacakan doa atau ayat, yaitu ayat ke-54 ayat Al-Araf, yaitu saya adalah Hodam, pemilik ayat tersebut yang Bapak itu baca tiap malam. Dan akhirnya si Bapak saudagar itu menatap dengan haru, menatap dengan pilu, dan air mata menetes, dan mengucap dengan mujizatnya dari Maha Kuasa, yaitu kerejekiannya secara tiba-tiba datang tepat pada waktu saat dibutuhkan.
Kalian tahu semuanya siapakah sosok misterius itu? Yaitu pemilik, yaitu pengguna Khodam dari ayat 54 surat Al-A'raf. Dan akhirnya ternyata setelah menyerahkan dan bicara seperti itu, sosok misterius ini keluarlah pamit untuk pulang. Tiba-tiba si bapak saudagar ini serentak mengejar sosok misterius itu ke dalam rumah, ke kamar, ke belakang, keluar, dan akhirnya terlihat tidak ada, dengan sekejap mata tidak ada sosok misterius itu. Yang memang nyata buktinya itulah malaikat penolong, pemilik Khodam ayat 54 ayat Al-A'raf, dengan dibacakan Bismillahirrohmanirrohim, Allah lahu khalqu wal amru tabaraka lahu rabbul alamin, yang artinya memang Tuhanmu adalah Allahmu, yaitu yang memberi dan yang menciptakan. Dan sekilas dengan cerita ini, jangan sulit-sulit untuk kita mencari rezeki, untuk kita mencari uang. Insya Allah dengan membaca ayat 54, yaitu di surat Al-A'raf, setiap malam akan membawa keberkahan dan rezeki atau uang akan mengejar kita, akan menghampiri kita. Bukan kita yang mengejar kerezekian, bukan kita yang mencari uang, yaitu ke sana kemari, tetapi uanglah yang akan mencari kita, insya Allah. Semuanya yaitu rahasia Allah, mukjizat Allah, pasrah terserah dirimu, yaitu kepada Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Untuk semuanya kita ambil sisi positif, yaitu disimak, dan semoga di bulan puasa ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, selamat, panjang umur, banyak rezeki. Salam rahayu, salam sejahtera, salam mistis.